Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Melinda Tiara Zari, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Angkatan 2019. Dan dalam kesempatan ini, saya akan bicara tentang kriteria kebenaran dan perkembangannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah diberikan rasa ingin tahu dan akal, sehingga menggerakkan manusia terhadap ilmu pengetahuan, membuat manusia selalu berkeinginan untuk mencari tahu segala sesuatu yang belum diketahuinya. Dan sejatinya, muara pengetahuan itu adalah kebenaran, dan manusia telah hidup di dunia ini berusaha mencari atau menemukan kebenaran. Jadi, apa sih kebenaran itu? Mari kita simak. Jika dirujuk dalam KBBI, kebenaran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau hal yang tepat dengan keadaan yang sesungguhnya, kelurusan hati, dan kejujuran. Maka, kebenaran juga dimengerti sebagai persesuaian antara subjek si penahu dan objek yang diketahuinya. Jadi, kebenaran bukan saja suatu hal yang penting dalam merumuskan masalah, akan tetapi kebenaran juga dapat bersifat banyak pandangan yang telah melekat dalam sudut pandang siapa yang mendefinisikan kebenaran itu. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek tersebut. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Ada beberapa kriteria dan teori kebenaran. Yang pertama itu ada teori korespondensi, yang kedua teori kohersi, yang ketiga teori pragmatik. Dalam filsafat ilmu terdapat berbagai macam teori kebenaran, tetapi yang lebih populer ada 3 macam tersebut. Oke, baik teman-teman, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan itu adalah sesuatu yang benar jika berkorespondensi terhadap fakta yang ada atau pernyataan yang terdapat pada objek tersebut. Prinsip dasarnya adalah pernyataan dan kenyataan. Sebuah pernyataan akan dikatakan benar ketika memiliki kesesuaian dengan kenyataan atau fakta. Jika tidak sesuai kenyataan, maka pernyataan tersebut dianggap tidak benar. Nah, permisalan yang dapat memudahkan kita untuk memahami teori ini dapat dilihat pada beberapa pernyataan ini. Nah, jadi ini adalah pernyataannya. Palembang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan, dan Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Jadi, pernyataan-pernyataan ini benar, oleh karenanya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jika seandainya disebutkan bahwa Jakarta adalah ibu kota Sumatera Selatan, maka pernyataan tersebut tidak dapat diterima kebenarannya. Oh no! Sehingga demikian ia menjadi pernyataan yang salah. Memang pada kenyataan atau faktanya Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, dan begitu pula pada pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh pernyataan lain seperti pernyataan pada di atas ini. Tsunami paling dahsyat di Indonesia adalah tsunami Palu tahun 2018, dan pernyataan ini adalah benar adanya. Selanjutnya, yang kedua ada teori kohersi. Teori kohersi memandang bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya, yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai pernyataan yang benar. Suatu pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dibuktikan benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Baik teman-teman, jadi ini adalah pernyataannya. Seseorang memberikan pernyataan bahwa di dalam sebuah kolam terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup di sana. Dilihat dari sudut pandang teori korespondensi, untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus menunggu fakta nih, apakah di dalam kolam tersebut terdapat ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara, menurut teori koherensi, tanpa adanya menunggu fakta, kita bisa menyimpulkan atau menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah
tidak benar karena hal tersebut bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya, bahwa ikan hiu adalah jenis ikan yang mampu bertahan hidup di air asin atau air laut. Maka teori koherensi menyimpulkan bahwa tidak logis jika ikan air asin bisa hidup di kolam air tawar. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan itu benar atau tidak apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh tentang pernyataan ini, seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin canggih. Nah, para ilmuwan menemukan teknologi-teknologi baru untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, penemuan laptop atau handphone tersebut dikatakan benar karena dapat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, baik teman-teman, setelah kita membahas tentang ketiga teori tersebut, adapun terdapat aplikasinya dalam masyarakat. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut pada zaman sekarang ini tergantung pada kondisi objek kebenaran itu sendiri. Teori korespondensi misalnya, teori ini masih bisa diterapkan selama objek-objek kebenaran tersebut bersifat faktual dan bisa diakses secara panca indera. Oke, baik, jadi dalam kenyataan kini, kriteria kebenaran cenderung menekankan satu atau lebih dari 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita. Yang kedua, yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen. Yang ketiga, yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Oleh karena teori-teori kebenaran atau korespondensi, kohersi, pragmatik itu lebih bersifat saling menyempurnakan daripada saling bertentangan, maka teori tersebut dapat digabungkan dalam suatu definisi tentang kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian yang setia dari pertimbangan dan ide kita kepada fakta pengalaman atau kepada alam seperti adanya. Oke, baik teman-teman, pesan dari saya, penting bagi kita generasi milenial untuk mempelajari ilmu filsafat ini. Ketidakjelasan informasi dan pengetahuan yang berlangsung sekarang ini membuat kita tak terkecuali seorang mahasiswa kesulitan menemukan sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka jika kita lengah dan untuk mencari kebenaran akan menjadikan sesatnya kita melangkah dan berpikir. Akan sesat dan rusak pula dunia intelektual bangsa ini jika pada diri kita sudah tidak lagi spektif. Saya, Medina Dera Zari, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.